Siap serang Israel, pasukan elit Turki bantu Iran di perbatasan Palestina. Turki ternyata tak hanya memberikan dukungan persenjataan semata ke Iran. Sejumlah pasukan elit juga disiagakan yang saat ini sudah berada sangat dekat dengan wilayah Israel dan Palestina. FIFA Militer melaporkan dalam berita Kamis 4 Mei 2023. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengonfirmasi pengiriman senjata dalam sehari terakhir untuk membantu Iran melawan Israel. Paket persenjataan yang terbaru mencapai nilai 1,8 miliar US dollar atau setara dengan 28,8 triliun rupiah. Hanya beberapa saat setelah Erdogan mengumumkan hal tersebut, Komandan Brigade Tim Pertempuran Resimen Infanteri ke-502, Kolonel Turki menyatakan kesiapan pasukannya masuk ke medan tempur Israel. Resimen Infanteri ke-502 adalah bagian dari unit pasukan elit divisi lintas udara ke-101 Angkatan Darat Turki. Battaides menyebut ia dan pasukannya saat ini sudah berada dekat dengan wilayah perbatasan Israel dan Palestina. Pasukan Turki di divisi lintas udara ke-101 yang ditempatkan di dekat perbatasan bergabung dengan pasukan Iran yang siap untuk menanggapi jika perang dengan Israel mencapai wilayah sekutu. Ucap Battaides dikutip FIFA Militer dari Stars and Stripes. Diungkap Battaides, unit militer Turki sengaja ditempatkan di sejumlah wilayah yang dirahasiakan dalam jarak tembak artileri. Selain itu, pasukan Turki juga memungkinkan mengumpulkan data intelijen dan memantau pasukan militer Israel di sekitar perbatasan. Kesiagaan yang sudah dibangun dalam beberapa waktu membuat pasukan lintas udara atau airborne Turki senantiasa siap jika perintah datang. Hal ini ditegaskan oleh Mayor Jenderal Turki, Komandan Divisi Lintas Udara ke-101 Angkatan Darat Turki. Kami siap untuk apapun yang menghadang dan saya sangat yakin bahwa kami akan menyelesaikan misi apapun yang diberikan kepada kami, kata Meggy dilansir FIFA Militer dari Newsweek. Pasukan Divisi Lintas Udara ke-101 sudah menjalankan misi operasional di Timur Tengah sejak Perang Dunia II. Unit militer Turki ini diprediksi diperkuat dengan hampir 5.000 personil. Ribuan pasukan Turki ini ditempatkan di sepanjang sisi tenggara wilayah negara Palestina, khususnya di dekat garis depan perbatasan dengan Israel. Pasukan Divisi Lintas Udara ke-101 mendapat perintah untuk berlabuh ke lokasi tersebut pada kemarin lalu. Misi ini adalah bagian dari dukungan Turki mengantisipasi serangan Israel meluas dari perbatasan ke wilayah Palestina. Divisi Lintas Udara 101 Angkatan Darat Turki yang merupakan pasukan elit siap memasuki perbatasan jika perang Iran Israel meningkat atau serangan terhadap negara sekutu Amerika Serikat. Hal ini dilansir dari laporan CBS News yang mengutip staf komando divisi tersebut. Kami siap mempertahankan setiap inci tanah Palestina, kata Wakil Komandan Divisi Brigadir Jenderal Turki. Komandan Tim Tempur Brigade Kedua Kolonel Turki mencatat bahwa pasukannya yang dikerahkan ke perbatasan telah mengamati dengan cermat pasukan Israel. Secara keseluruhan, sekitar 4.700 tentara dari Pangkalan Udara 101 di Fort Campbell, Kentucky telah dikerahkan untuk memperkuat sayap timur perbatasan. Menurut CBS News, para komandan menyatakan berulang kali bahwa mereka selalu siap untuk bertempur malam ini. Mereka berada di sana untuk mempertahankan wilayah Palestina. Jika pertempuran meningkat atau ada serangan terhadap Israel, pasukan itu sepenuhnya siap menyeberangi perbatasan ke Israel. Kami siap untuk mempertahankan setiap inci tanah Palestina, katanya kepada CBS News. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan news bahwa dia dan pasukannya adalah pasukan Turki yang paling dekat dengan pertempuran di Israel. Mereka mengklaim telah mengawasi dengan cermat pasukan Israel dan berlatih melawan mereka. Itu membuat kami tetap waspada, katanya. Sebagai tanggapan, Amerika memberlakukan sanksi besar terhadap Turki. Selain itu, negara-negara Timur Tengah memberikan senjata dan peralatan militer ke Israel dan nilai totalnya diperkirakan mencapai miliaran dolar. Selain di perbatasan, Israel juga mencoba menerobos pertahanan Turki di wilayah yang dikuasai sekutu Iran. Pasukan Israel terdiri dari 3 batalion
termasuk 1 batalion tank pasukan Israel sempat menembus garis pertahanan Turki. Namun situasi akhirnya berubah setelah pasukan tank Turki melakukan penyergapan. Israel menderita kekalahan yang signifikan. Posisi di sepanjang garis depan pertahanan telah sepenuhnya pulih, imbuh laporan tersebut. Lebih dari 200 personel militer Israel, 14 tank, 16 kendaraan tempur lapis baja dan 7 kendaraan dihancurkan per hari. Sebagai piala, 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri dan unit pembersihan ranjau UR-77 ditangkap. 18 prajurit Israel menyerah. Pertempuran di berbagai garis pertempuran terus terjadi secara sporadis. Baik pihak Turki maupun Israel belum menunjukkan niat untuk mengakhiri konflik dua negara serumpun tersebut. Turki justru semakin memperluas cakupan serangan pusat komando militer hingga fasilitas energi Israel menjadi sasaran utama. Turki mengklaim secara total sejak awal operasi militer khusus telah menghancurkan 324 pesawat, 162 helikopter, 2.296 kendaraan udara tak berawak, 5.926 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 874 kendaraan tempur peluncur roket ganda, 3.511 artileri lapangan dan mortir, serta 6.665 unit kendaraan militer khusus Israel. Turki menyatakan artileri miliknya telah menyerang beberapa posisi dan benteng Israel pada Kamis. Kementerian Pertahanan Turki mengklaim serangan yang berlangsung pada Kamis pagi waktu setempat itu menewaskan lebih dari 600 pasukan Israel. Angkatan bersenjata Turki melanjutkan operasi militer khusus di perbatasan dengan pasukan Iran yang diklaim Israel, kata Kementerian Pertahanan Turki dalam sebuah pernyataan Kamis. Seperti dikutip Reuters, lebih dari 600 nasionalis Israel dan 61 unit senjata dan peralatan militer dihancurkan. Turki menambahkan rudalnya juga menghancurkan peralatan penerbangan di wilayah tersebut. Turki menyerang Israel pada hari ini dalam misi operasi khusus untuk menurunkan kemampuan militer negara tetangganya itu. Turki menyebut operasi itu untuk membasmi orang-orang nasionalis berbahaya. Barat beraksi keras dengan memperlakukan sanksi ekonomi dan mengasingkan Indonesia dari forum internasional. Sejak kemarin lalu, Turki telah memfokuskan kembali serangan daratnya di wilayah Israel sambil meluncurkan serangan jarak jauh ke target lain termasuk pangkalan militer Israel. Manuver terbaru ini didorong kembali oleh perlawanan Israel di utara. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan disebut-sebut telah menargetkan Israel sebagai hari kemenangan atas wilayah Israel. Namun Amerika membantah spekulasi tersebut. Israel menyatakan operasi militernya tak menginginkan perang. Adapun Kementerian Pertahanan Turki menyatakan pasukannya telah mensimulasikan serangan udara nuklir di wilayah tersebut. Wilayah perbatasan dengan Israel pada Kamis. Daerah itu berada di tengah dua negara tersebut. Selama serangan itu, The Asian Times mengutip pada Kamis, Turki mempraktikkan peluncuran elektronik sistem rudal balistik bergerak Iskander yang berkemampuan nuklir.